Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dako. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma. Masih di season yang pertama, di episode ke-84. Di episode sebelumnya, dongeng menceritakan tentang Raga Sukma dan juga para akang-akang, mamang-mamang penjaga ya, yang sedang ngobrol ditemani oleh Caka Suma, Kisanca, ada Mang Kalong dan juga Mas Naryo, dan juga Raga Sukma sedang ngobrol di depan sambil berjaga-jaga di rumahnya Tuan Saudagar. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Sudah. Jaka, jangan ngomongin orang melulu ah. Tidak ada untungnya kalau mau ngomongin orang mah. Kan kamu juga pernah berpesan, buat apa kita ngurusin orang? Yang kita urus mah diri kita sendiri aja. Jangan sampai kita tersasar lampah gitulah. Jangan sampai tersesat. Ya maksud saya begini Mang Sanca. Mau tidak mau dalam kita menghindari hal tersebut, yang penting kita ngurus diri kita sendiri saja. Jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai melakukan kesalahan kepada orang lain. Karena kalau kita disakiti, dan pasti orang lain pun ketika disakiti juga merasakan hal yang sama seperti kita. Cuman maksudnya gambaran cerita ini ya dijadikan istilah nama modal untuk kita, pengetahuan kita. Yang baiknya kita bisa turutin sebagai contoh, yang buruknya juga sebagai contoh gambaran kita. Kalau yang buruk pasti akan istilah nama menemukan mamalakna lah, akan menemukan karmanya lah gitu. Kalau dalam ajaran agama mah ada yang disebut istilahnya, kalau kita berbuat kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan istilahnya keuntungannya. Kalau kita melakukan keburukan sekecil apapun, kita juga akan mendapatkan keburukannya. Kalau dalam bahasa Sunda mah, kalau kita menanam benteng, kalau menanam ketimun, ya bakal ya tahu. Kalau kita nanam bonteng, ya bakal panennya panen bonteng. Kalau kita menanam cabai, maka kita akan panen cabai. Tanam bonteng, tanam goreng, ya kita akan panen kejelekan, kegorengan. Bukan gorengan makanan ya, ini mah kejelekan lah. Kalau kita menanam cabai HD, nah kita akan panen cabai juga, akan panen HD juga, dimisalkan seperti itu. Nah itu Mang Sanca sudah tahu. Iya tuh, kan kamu sering juga ngomong yang seperti itu. Ya kita mah sering mengingatkan aja. Nah kenapa sering diingatkan? Karena itu penting. Karena itu suka kita lupakan juga. Kita suka tidak empati, kita tidak suka hilap dan alpa. Misalnya kita tega saja menyakiti orang lain, apakah itu merugikan orang lain dalam misalnya kehidupan sehari-hari, atau kita itu berkhianat kepada orang lain. Misalnya kita diminta untuk kuli macul misalnya, atau menjahit misalnya, atau apa saja, tapi kita justru apakah itu merugikan yang menyuruh kita dan lain sebagainya. Nah seperti itu pun hal-hal yang harus dihindari sekecil itu. Apalagi yang cerita tadi, orang yang sampai merugikan, sampai mencoreng nama baik, bahkan kehormatan orang lain, harus kita hindari juga lebih-lebih daripada itu. Obrolan itu pun berlanjut kepada hal-hal yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari, di suasana, di waktu
ilaharnya atau seumumnya keadaan di waktu itu. Dari kejauhan terlihatlah 3 orang keluar dari temaramnya malam yang hanya diberikan cahaya dari lentera ataupun obor di luar. Terlihat Mbah Kucubung dan juga Mbah Jaladri. Mbah Jala keluar ditemani oleh si Mamang penjaga Mangkacung. Sepertinya Mbah Kucubung akan diantarkan pulang oleh Mangkacung itu. Dan ketika berpapasan di tempat penjagaan, Mangkacung meminta Jakasuma dan juga Raga Sukma serta Mang Sanca untuk menemui Mbah Jala di rumah Tuan Saudagar. Katanya akan ada hal yang ingin disampaikan. Kemudian Mbah Kucubung ditemani oleh Mang Kacung itu segera meninggalkan tempat tersebut. Di lain pihak, Jakasuma, Raga Sukma, dan Mang Sanca menemui Mbah Jaladri dan langsung masuk ke dalam rumahnya Tuan Saudagar. Sementara itu, Mang Kalong dan Mas Naryo tetap berjaga di posisi semula. Ketiga orang tersebut kemudian bertemu dengan Mbah Jala yang selanjutnya masuk ke dalam ruangan kamar tempat Tuan Saudagar dirawat. Terlihat Tuan Saudagar kali ini saat ini sedang ditemani oleh si Nini Rencang, si Mbah Rencang, dan juga istrinya. Ngobrol beberapa hal, sepertinya hal keluarga dan lain-lain. Terlihat kondisi Tuan Saudagar sudah agak membaik, sehingga istrinya terlihat pula lebih ceria dan raut wajahnya memperlihatkan rasa kebahagiaan yang sangat teramat besar. Istriku, kamu sudah tidak perlu khawatir lagi. Aku sudah agak baikan sekarang. Kamu juga sudah melihatnya, dan terima kasih kamu sudah mau menyuapi aku, menyuapi Kanda makan. Mbah Rencang, Nini Rencang, saya juga berterima kasih. Walaupun dalam keadaan lemah, saya menyaksikan Abah dan Emak ini begitu telaten mengurus saya. Terlebih-lebih juga kamu, istriku. Terima kasih. Tidakkah Kanda? Terdengar istri Tuan Saudagar menjawab perkataan suaminya. Semua ini tidak sebanding dengan pengorbanan kamu kepada kami. Bagaimana engkau telah memberikan kasih sayang dan juga perhatian kepada kami semua yang ada di sini. Terdengar pula si Nenek Rencang menyambung perkataan istri Tuan Saudagar. Benar, Ujang. Gak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Tidak perlu berterima kasih seperti itu. Mak Nini sangat ikhlas. Apalagi kalau sudah katarima lah bahasa Sunda nama. Sudah bisa dinikmati. Pengorbanan kami, si Abah, si Neng juga. Terima kasih juga sudah bisa ditarimakanlah dalam bahasa Sunda nama oleh Tuan Saudagar. Nini, dari kemarin juga saya sudah bilang, Nini, jangan Tuan Saudagar, Saudagar. Panggil saja nama saya ataupun Ujang sudah cukup. Tapi tidak apa-apa. Cuman karena saya ingin ngobrol dengan beberapa tamu ini
yang juga sudah mau membantu merawat saya, baik langsung maupun tidak langsung. Saya ingin ngobrol dengan mereka. Mbah, Abah, Nini, dan kamu istriku. Bukan saya mengusir, tapi aku juga melihat kalian ini begitu khawatir dan selalu menjagaku sampai-sampai lupa istirahat. Kalian juga segeralah beristirahat. Kondisiku sudah membaik. Semoga kalian bisa beristirahat dan tenang bahwa aku sudah sembuh. Ya, walaupun belum sepenuhnya sembuh, paling tidak sudah membaiklah. Melihat dan mendengar permintaan, melihat kondisi Tuan Saudagar yang memang sudah membaik, dan mendengar permintaan Tuan Saudagar seperti itu, ketiganya pun kemudian keluar dari ruangan tersebut. Terlihat Mbah Jala dan juga Mbah Rencang tetap berada di ruang tengah. Sedangkan Jaka Suma, Raga Sukma, dan juga Mang Sanca masuk ke dalam ruangan kamar Tuan Saudagar. Di lain pihak, istrinya Tuan Saudagar pun masuk ke dalam kamarnya menemani anak-anaknya yang sudah tidur. Kali ini si Nini Rencang pun ikut menemani tidur di kamar pribadinya istri Tuan Saudagar. Di dalam ruangan kamar Tuan Saudagar, Jaka Suma kemudian menyapa Tuan Saudagar. Puji untuk Sang Hyang Widi, puja untuk Yang Maha Kuasa. Bagaimana Tuan Saudagar? Kondisinya sepertinya lebih membaik, tapi apa yang sekarang dirasakan oleh Tuan Saudagar sehingga kami dalam memberikan perawatan pun bisa lebih fokus lagi kepada yang dirasakan oleh Tuan? Tidak, Kang Jaka Suma, cukup. Aku rasa kalian sudah merawatku dengan baik. Yang aku rasakan sekarang, nafas agak sesak, perut juga. Kadang-kadang kalau diisi itu rasa sakit. Mungkin karena memang dalam proses pemulihan. Ditambah tubuh yang masih lemah. Tapi tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Kalau ya, sepertinya ini harus disampaikan lebih cepat dan lebih baik. Kalau begitu, apakah ini ingin disampaikan kepada saya saja atau dengan Ki Sanca? Dan juga ini, kenalkan, ini Raga Sukma. Oh iya, aku sudah tahu Raga Sukma ini. Aku lihat suka membantu Abah Rencang dan beberapa hari ini terlihat membantu kesibukan di rumahku. Tapi sebenarnya siapa dia ini, Jaka Suma? Sebenarnya dia memang ya seolah-olah termasuk pekerja tuan lah yang membantu di sini. Walaupun saya dengar juga baru beberapa hari lah tinggal di sini dan membantu Tuan Saudagar. Namun dia ini dari kampung, ya boleh dibilang termasuk saudara jauh saya lah. Ingin berkunjung dan ya niatnya ingin bertemu dengan saya. Namun tidak tahu alamatnya. Mungkin sambil mencari dia membantu ataupun bekerja di rumah Tuan Saudagar ini. Nah, kebetulan ketika dia membantu untuk menolong Tuan, kami bertemu dan ya memang begitulah jalannya takdir. Kadang-kadang kalau dicari-cari tidak ada. Tapi kalau ketika tidak dinanti-nanti memang datang sendiri. Ya sudah. Terima kasih atas penjelasannya, Jaka Suma. Saya ingin menceritakan persoalan mengenai hal tentang Raden Tirta dan juga tentang apa yang sering kita bicarakan. Apakah dia tidak apa-apa berada di sini? Jaka Suma, sampaikan saja tidak apa-apa. Justru supaya dia juga tahu, kisah tahu. Dan sebenarnya saya juga belum jelas bagaimana hal ini terjadi.
Ya sudah, kalau begitu. Begini Jaka Suma. Saya sangat dekat sekali dengan putrinya Tuan Adipati. Apapun yang dia sampaikan, yang dia rasakan, mungkin karena saking dekatnya. Kamu sendiri tahu aku ini masih bersaudara dengan istrinya Tuan Adipati. Dan wajar ketika aku sering sekali berkunjung ke sana. Ditambah lagi sebelumnya aku rada telat, kamu juga tahu, telat untuk memiliki anak. Walaupun aku kakaknya, sedangkan adikku sudah punya anak, sedangkan aku belum. Jadi sering aku pergi ke rumahnya, ke Kadipatenan. Dan karena saya sangat mengharapkan sudah punya anak, maka dekatlah aku dengan putra-putrinya Tuan Adipati itu. Oh iya, saya juga menyaksikan bagaimana kedekatan Tuan dengan keluarga Tuan Adipati. Ya, seperti itulah. Cuman saking dekatnya aku dengan putri Tuan Adipati, malahan dia merasa lebih nyaman berbicara hal-hal pribadi ataupun keinginan perasaannya lebih nyaman dibandingkan dengan kepada ibunya sendiri, bahkan apalagi kepada ayahnya Tuan Adipati itu. Jadi segala hal, apapun tentang apa yang dia inginkan sering diceritakan kepada saya. Aku berharap kamu bisa meneliti ataupun mengawasi bagaimana keadaannya di rumahnya di Kadipaten. Karena yang saya tahu, dia telah bercerita bahwa dia sangat suka sekali kepada Raden Tirta sebenarnya. Saya saksikan juga itu, Tuan Saudagar. Memang beberapa kali juga Raden Tirta suka menanyakan tentang putrinya Tuan Adipati itu. Dan sepertinya kalau mendengar dari cerita Tuan Saudagar ini, sepertinya cinta mereka tidak bertepuk sebelah tangan. Justru mungkin saling memiliki perasaan yang sama. Nah, itu dia Jaka Suma. Cuman kamu tahu sendiri kan, Tuan Adipati sudah menjodohkan putri sulungnya ini kepada putranya, patih dari kerajaan Banglanagara. Saya dengar-dengar juga dari istri saya dan Mbah Renjang, dan si Nini Renjang tentunya, bahwa resepsi pernikahan yang harusnya tadi pagi dilaksanakan rupanya diundurkan karena memang pestanya cukup panjang, mau 3 hari ataupun 7 hari 7 malam. Oleh karena itu di rumahku juga termasuk disibukkan untuk ikut memeriahkan pesta. Bukan hanya pesta dari anak saudariku, tapi juga seperti istilahnya membuat pesta ikut bahagia, karena aku sudah anggap putrinya Tuan Saudagar ini seperti anakku sendiri. Namun yang aku dengar, pesta itu akan dilakukan setelah resepsi pernikahan, artinya setelah diresmikan pernikahan antara putri Tuan Saudagar dengan putranya Tuan Papati. Tapi yang aku dengar justru malah mau pesta dulu, baru akan dilakukan peresmian pernikahan mereka berdua. Nah, dari rencana yang berubah ini, aku merasa curiga kalau ada sesuatu yang terjadi dengan putri, atau ada sesuatu yang terjadi di Kadipaten. Apalagi kamu sendiri sudah tahu dan tadi sudah aku sampaikan bahwa si putri ini memiliki perasaan kepada Raden Tirta. Bahkan tadi kamu menyampaikan Raden Tirta pun memiliki perasaan kepada si putri. Dari kejadian ini aku jadi khawatir ada yang terjadi dengan Raden Tirta
ada yang terjadi sesuatu dengan putri atau hal yang lainnya. Oleh karena itu, aku meminta kepadamu Jakasuma untuk bisa melihat dan bisa mencari tahulah apa yang sedang terjadi di Kadipaten. Dan aku sampai sempat berpikir buruk kalau hal yang terjadi pada diriku mungkin ada hubungannya dengan semua ini. Oh, kalau seperti itu, saya bersedia untuk mencari tahu ke Kadipaten. Karena memang ini sudah menjadi tugas saya. Dan Anda sendiri sudah tahu apa yang harus dan selalu saya lakukan. Tapi untuk masalah apa yang terjadi dengan Tuan Saudagar, kemudian dihubungkan dengan ke Kadipaten, itu saya rasa tidak beralasan, Tuan. Tidak seperti itu, Jakasuma. Kamu sendiri sudah tahu, hartaku sudah banyak, tapi aku malah makin semangat untuk mencari harta. Bukan hanya untuk kesenangan duniawi saja bahasanya. Tapi aku senang melihat orang yang aku bantu tersenyum. Maka aku berniat, aku ingin selalu dan lebih banyak lagi orang yang tersenyum dengan seolah-olah sedikitlah bantuan kepada mereka. Sebisa mungkin aku ingin melakukannya. Otomatis ketika aku melakukan membantu mereka harus ada waragan ataupun harta yang dikeluarkan. Maka hartaku ini aku sangat senang sekali ketika bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan begitu pula seorang petani akan lebih semangat lagi untuk memperluas tanah pertaniannya. Seorang pedagang akan makin semangat untuk menambah pundi-pundi uangnya. Tapi yang dikhawatirkan sebagai seorang penguasa akan ingin menambah lagi kekuasaannya. Dari seorang misalnya tua kampung ingin menjadi adipati. Ketika sudah ingin menjadi adipati, ingin menjadi wali kota. Setelah wali kota ingin jadi pati, adipati, mahapati, atau bahkan menjadi raja. Nah, ini yang aku khawatirkan. Dan aku melihat, walaupun belum bisa terbukti, saudaraku Adipati Sunda Kalapa yang sekarang menjabat sepertinya sedang dibutakan oleh kekuasaan. Sampai-sampai ingin menikahkan putrinya kepada putranya Pati Bangla Nagara. Iya. Memang dalam beberapa kesempatan kami pun sudah ngobrol dengan Ki Jaladri dan juga Raden Tirta tentang hal ini. Dan yang disampaikan oleh Tuan sangat beralasan. Lalu apa yang akan direncanakan sebenarnya, Tuan? Begini, Jakasuma. Untuk masalah politik dan kekuasaan adipati, kekuasaan raja kita, ataupun apapun itu, saya tidak memiliki kepentingan di sana. Silakan kamu tentukan dan perjelas apa yang harus kamu lakukan bersama kawan-kawan kita. Dengan Raden Tirta dan juga Ki Jaladri. Yang aku khawatirkan hanyalah putriku. Ya, walaupun keponakanku sudah aku anggap sebagai putriku sendiri, putrinya saudariku. Saya paham, Tuan. Dalam hal ini saya akan mencoba dan berusaha sekuat tenaga untuk sesuai dengan harapan Tuan. Yang jelas Tuan Putri, kami usahakan untuk selamat dan bisa istilahnya bertemu kembali dengan Tuan. Dan yang lebih jelasnya kita harus tahu dulu keadaan dan posisi Tuan Putri ini. Apakah memang situasinya
aman-aman saja ataupun dalam keadaan kurang aman atau lain sebagainya. Dan kami akan sangat memperhatikan sekali permintaan Tuan Saudagar ini. Terima kasih Jaka Suma. Untuk yang menunggu kami di sini cukuplah si Abah Rencang. Mang Kalong juga sudah ada. Dan saya sudah percayakan kepada Abah Rencang dan Mang Kacung untuk menjaga tempat ini. Aku lebih khawatir lagi kepada Putri Sri, putri keponakanku yang aku sudah anggap sebagai putriku anak kandungku sendiri. Dan hal ini pun sudah aku sampaikan kepada istriku. Bahkan dia pun sudah menganggap dia juga sebagai putrinya. Bahkan dia mendorong untuk segeralah diselesaikan masalah, seolah-olah masalah keluarga di kadipaten ini. Iya, sudah jelas. Apa pemikiran Tuan sudah jelas. Kalau begitu, saya akan mungkin bersama Mang Sanca dan juga ini Naraga. Karena saya ada hal lain yang juga ingin kami lakukan. Harus ada yang akan kami lakukan. Jadi saya juga mungkin seolah-olah berpamitanlah kepada Tuan untuk melaksanakan permintaan Tuan dan juga melaksanakan tugas yang seharusnya memang dilaksanakan oleh saya. Terima kasih Jaka Suma. Semoga kamu bisa melaksanakan tugas pokok kamu sebagai orang kepercayaannya Raden Tirta. Dan juga aku berpesan hal yang tadi, Putri Sri keponakanku, jaga dia, jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan kepada jiwa dan raganya. Ya sudah, hal itu tolong dilakukan saja. Mang Sanca, bagaimana kabar Mang Sanca? Dan juga ini Naraga, terima kasih sudah membantuku. Aku dengar juga kamu yang pertama kali menolong dan mencoba berusaha mengeluarkan racun yang sudah aku minum. Terima kasih. Tidak apa-apa Tuan. Saya mah ya mencoba untuk membantu saja, dan ya saya bersyukurnya bisa memang bisa dirasakan lah manfaatnya. Saya juga khawatir. Aduh, mohon maaf. Saya juga khawatir sebenarnya. Takutnya Tuhan tidak tertolong gitu. Tapi ya saya bersyukur bisa ternyata tidak terjadi hal-hal yang sampai lebih jauh lagi gitu. Ya, terima kasih. Bagaimana Bang Sanca? Kabar di rumah, di kampung? Di kampung mah gitu-gitu aja. Wah, hanya lima juga di kampung. Tapi saya perkara yang diminta oleh Tuan Saudagar, ya berarti otomatis kami harus segera melaksanakan permintaan Tuan Saudagar lah. Jadi saya mohon maaf, ini tidak sampai pagi, tidak sampai lama-lama di sini. Jadi mungkin kami akan langsung bergerak lah. Bagaimana Jaka? Apakah kamu sepemikiran dengan saya? Iya. Ya, karena memang seperti itu permintaan Tuan juga. Ini mohon maaf memotong pembicaraannya Tuan. Jadi kami mungkin tidak akan lama di rumah ini. Tapi bukannya tidak betah. Iya, saya juga bukannya mengusir ini, maaf Kang Jaka Suma. Tapi saya khawatir dengan putri keponakan saya itu. Putri dari adik saya itu. Ya, saya paham. Dan memang itu sudah menjadi, ya istilahnya kalaupun tidak diminta pun kami akan berusaha untuk memberikan yang terbaik lah untuk keluarga Tuan dan juga untuk keluarga Raden Tirta. Ya, terima kasih. Ya, kalau begitu saya pamit mau keluar dulu dan Tuan istirahat dulu saja. Semoga Tuan lekas sembuh. Terima kasih Kang Jaka. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian, ketiga orang tersebut keluar dari ruangannya Raden Tirta. Secara bergiliran, Mbah Rencang
dan juga Mbah Jala bergiliran untuk menemani dan menjaga Tuan Saudagar di kamarnya. Sementara itu, Jaka Suma, Ki Sanca, dan Raga Sukma kemudian meninggalkan rumahnya Tuan Saudagar. Yang mereka tuju adalah tempat penjagaannya Mang Kalong dan juga Mas Naryo. Waktunya bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita saksikan saja di episode berikutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atasku Kang Dagol. Wilujeng patepang deui. Permio.